Halo, kalian sedang mendengarkan Dialog Podcast. Tentu saja bersama dengan Tamara, Aji, dan Jones. Selamat mendengarkan Dialog Podcast ketika hidup dilihat dari berbagai perspektif. Halo. Belum. Oh belum. Hello. Hai Tamara. BTW kita lagi di rumah Aji ini sekarang. Lagi ya, again. Again di rumah Aji again. Aji habis ngasih makan kucingnya. Iya. Siapa namanya? Ovo. Bukan dong. Yepo. Yepo. Okay. Dari mana sih inspirasinya kok Yepo gitu? Lu tanya sama yang punya yang awal kan. Oh ini. Yepo tuh bahasa Korea gitu, gue lupa. Oh lu ganti namanya? Enggak lah. Gitu, gue dulu punya anjing tuh gue ganti namanya. Ya udah nama dia dari sananya. Jadi jadi bahas kucing ya hari ini. Unik aja gitu soalnya namanya Yepo. Iya, dia bahasa Korea. Bukan Aji banget soalnya gue. Iya. Kalau gue kan Victoria katanya. Harus yang British. Pakai secret nggak? Aduh. Gue beliin lingerie juga tadi. Kan ada parfum ya, kenapa lingerie-nya gue cabut ya? Karena identik kayak gitu. Identik. Soalnya Kendall Jenner gue liat tadi di YouTube. Identiknya gitu. Enggak karena kalian laki aja sih kayaknya. Iya. Yepo lewat, silakan Yepo. Oke. BTW gue pengen nanya nih. Apa? Kalian pernah gak sih ketika lagi down-downnya gitu, lagi cerita sama orang, lagi ngadepin suatu masalah yang agak lumayan menghabiskan energi kalian, energi hati terutama, terus malah kayak dibilang masa sih lo gitu aja sedih gitu. Udah kali lo nggak usah sedih-sedih mula, udah ya semangat gitu. Jones. Pernah dapet respon gitu gak? Sering. Iya. Sabar ya kamu. Iya Jones kayak udah seru nih, ntar gue cerita gak seru nih anjir. Gue kayak ngenes-ngenes mulu ceritanya. Gak apa-apa. Kan nanti di masa depan lo gak ngenes lagi. iya. Amin. Ya pastilah pernah lah. Nggak sering cuma ya. Tapi emang kadang jadi hal yang ini sih. Menurut gue beberapa hal. Kalau orang yang benar-benar belum tahu tentang arti dari cerita, maksudnya menurut gue pribadi nih, orang kalau cerita tuh mahal. Misalkan lu cerita di sama gue, itu gue anggap itu lu ngasih gue sesuatu yang mahal. Karena menurut gue cerita tuh mahal yang karena Kisah hidup ya. kisah hidup dan Lu percaya. lu percaya sama gue, dan itu mahal banget. Lu nggak mungkin maksudnya kayak cerita sesuatu yang deep banget terus tiba-tiba kayak gue ngeresponnya cuma masa sih lu gitu doang. Ya lah, murahan banget dong jadinya. Dan gak mudah buat beberapa orang cerita sebenarnya. Bener, gak mudah banget, dan bahkan gak ada orang yang sampai tertekan stres karena dia bingung untuk mengutarakannya. Mulainya gimana tuh bingung. Lo pernah juga Ji? Gue pernah sih, tapi gue bukan tipe orang yang mengambil itu sebagai sesuatu yang serius banget gitu. Walaupun gue tahu itu toxic positivity ya. Wow. Menurut gue ya udah, selama orang masih care sama gue, masih semangatin, walaupun tuh menurut gue muluk banget ya doa atau harapan mereka tuh. Tapi ya udah. Tapi lo tau kalau itu toxic positivity? Setelah gue baca toxic positivity gue baca oh gitu namanya. Tapi gue nggak yang apa ya, sampai yang kayak gue toxic positivity-in banget sih sama orang gitu, enggak. Cuman kayak sekedar tahu oh itu namanya istilahnya toxic positivity. Iya. Iya ternyata itu ada istilahnya guys. Sebenarnya kenapa dibilang toxic positivity sih? Kan kalau menurut yang gue baca tuh karena nih kadang orang memberikan advice yang gak realistis. Kayak tadi yang gue contohin gitu loh, dia lagi sedih nih, ya udah dia sedih, dia lagi nangis, lo suruh dia ketawa, lo suruh dia semangat. Padahal ya emang secara manusia wajar nggak sih orang ngerasain sedih, nangis, kesal gitu? Iyalah. Oh berarti kalau kasus gue tadi gue lebih nggak peduli. Karena gue cuek banget. Yaudah gue udah capek, ya udahlah serah lo mau ngomong apa gitu. Gak perlu dia sama apa nih? Nggak peduli, maksudnya orang walaupun dia semangatin, walaupun tuh muluk banget ya udah gue terima aja sampai gue yang penting fokus kerja aja gitu kalau gue stres gitu. Oh. Jadi lu bagiannya tuh yang penting lu cerita ya? Yang penting gue cerita aja Mau terus. feedbacknya apa lu? Ya udah serah gitu. Ya kalau bisa membantu gue alhamdulillah, tapi kalau enggak ya udah.
Gitu sih. Enak sih orang kayak lo. Iya bener-bener. Iya, jadi gue nggak jadi take it overthinking serius. ya? Iya benar-benar. Tapi gue overthinknya sama diri gue sendiri jatuhnya. Oke. Kalau sama orang lain ya udah, mungkin orang lain pengen mikir gitu ya udah. Iya itu baik sih, karena overthinking kan ada dari diri lu sama diri orang lain kan, akibat dari orang lain kan. Karena kalau misalkan cukup dari diri lu aja itu mengurangi banget sih. Iya, kalau dari orang luar lagi pusing saya, hidup saya ini. Udah gue lagi ketimpa musibah, masih lagi mikirin apa kata Iya, orang, bener. sampai mana hidup gue gitu ya. Mm-mm. Masih gue setuju juga. Nah iya itu namanya toxic positivity, memberikan kata-kata positif yang kadang gak realistis. Dan akhirnya jadi racun ya buat orang itu sendiri. Iya, jadi kayak mikir, oh ternyata gue gak boleh sedih nih, ujung-ujungnya gitu. Oh ternyata gue gak boleh sedih ya, jadi gue harus semangat deh. Nah semakin lo denial sama apa yang lo rasain, nanti akan ada bom waktu yang jeger gitu. Akan ada puncaknya lo jadi Jadi dia dia berlaga tuh kayak ya udahlah, nggak apa-apa kok gue. Padahal gue kenapa nih. Kata teman gue juga sebenarnya gue nggak apa-apa kok, ya udah. Nah iya, kan jadi luka di hati lo. Nyanyi nih gue, Iya, wow. luka. Jadi lo nyanyi, kan baru gue mau nyanyi. Enggak jadi. Nggak jadi. Maaf ya, aku mengambil panggung Muji. Apa? Ya gitu, jadi kayak lukanya belum sembuh, tapi lu udah coba nggak apa-apa, padahal lukanya belum sembuh, jadi nggak akan pernah healing. Belum gitu. sembuh, terus belum nemuin solusinya apa? Iya, Itu yang kadang-kadang repot sih. Tapi kadang mungkin orang-orang yang kayak gitu ya, gue gak tau nih, gue tiba-tiba kepikiran nih. Apa mungkin mereka nganggap itu hal yang wajar, jadi kayak udah sih ngapain gitu. Karena ada mungkin ya ada tipe orang yang Wajar gimana sih? kan tadi misalkan dibilang lu cerita, terus Tamara bilang ya udah sih gitu doang. Kalau kayak gitu berarti kasusnya mungkin orang itu pernah ada di posisi itu kali, Jo. Dan mungkin dia nganggap Jadi itu B, ngeremehin. dan dia nganggap itu B doang, B aja ya. Jadi dia mungkin dulu kayak gitu juga, terus dia udah ngelewatin. Jadi udah terbiasa sama kondisi kayak temennya ini. Jadi Padahal- anggap itu biasa aja. Iya benar, karena setiap orang kan punya kapasitas Masing-masing. masalahnya beda-beda Iya, ya. mungkin Kalau- temennya dia ini yang pertama kali ngerasain kayak gitu. Iya, jadi menurut dia itu berat banget. Dan harusnya sih menurut gue, harusnya karena dia pernah merasakan apa yang temennya rasain, harusnya sebenarnya nggak gitu sih. Solusi, Harusnya kasih solusi. jadi lebih ngerti kan Iya. harusnya, bukan jadi sok tahu, beda ya. menggampangkan jadinya, walaupun lu Iya. udah mentang-mentang lu udah bisa gitu, udah terbiasa. Gue udah pernah lewatin dulu mah, nggak ada apa-apanya kayak gitu. Padahal waktu lo ngerasain itu juga lo sakit gitu. Tapi at least kalau gue balik lagi sih, kalau dengerin orang cerita kayak gak usah terlalu banyak ngasih omongan dulu sih, Dengerin dulu. Karena balik lagi kadang ya kalau ngomongin toxic positif itu kadang luas juga. Iya. Ada yang nganggep misalkan kita baik nih ngasih sebuah saran yang menurutnya ini baik, ayo lu lakuin. Tapi ada juga orang yang ngerasa nanti dulu dong, lu kok gue lagi begini malah dibuat kayak gini, makin jadi dong ini gue perasaannya, dan makin toxic banget sih. Misal Aji galau, Tamara ngasih saran, AS. sarannya baik. AS. Iya. Ketawa lagi. Telan. Enggak, tadi gue mau it sama DF. Ya. Nggak ada deh, guys, mohon maaf. Jadi kadang ada saat-saat momen tertentu, orang-orang tertentu ya, ada orang-orang tertentu yang menganggap kalau toxic positivity itu juga kalau misalkan dari saran yang mungkin membangun gitu, nggak cuma kayak sekedar yaudah sih gitu doang, tapi kayak lu tau nggak kalau misalkan lu tuh bisa kayak gini, padahal di satu sisi lu tuh lagi pengen butuh cuma didengerin. Lu ibarat kayak butuh dirangkul pakai kata-kata, tapi dengan kata lu kayak cuma sekedar lu berpikir kayak lu jadi pengen jadi solution maker, apa sih? Iya benar. Solution maker buat orang lain. Jadi kayak belaga-belaga kayak gitu, dan pada akhirnya sebenarnya itu dia orang belum butuh. Ini pembahasannya mirip sih sama yang waktu kita udah pernah Iya, bahas. mirip. Iya memang. Agak tricky memang jadi pendengar tuh tricky, karena orang yang didengerin ini lagi moodnya lagi parah banget nih. Emang ketika lo jadi pendengar itu tricky banget sih. Penting juga buat tahu love language-nya. Wow. Nyambung. Dengerin juga yang love language, Iya guys. boleh ya guys, dengerin juga ya. Kalau dari lu gimana Ji? Jadi sebenarnya kalau orang cerita itu, sebenarnya kita harus biar nggak kesannya toxic positivity untuk kitanya sebagai memberikan saran ya. Menurut gue sih memang seharusnya kita memposisikan diri kita di tempat dia dulu gitu. Iya benar.
sebelum kita ngasih saran. Bener. Jangan kita tahu oh gini doang, oh sebenarnya lu bisa kok gini aja gitu. Meskipun lu belum pernah ngerasain itu ya. Iya, tapi lu harus membayangkan di posisi dia. Betul. Lu dengerin dulu cerita dia, apa sih masalahnya, apa bagaimana. Iya betul. Contoh kasusnya tuh kayak gimana, baru lu bisa ngebayangin lu di posisi itu. Tapi kita harus menghindari kata oh gitu. Nah, itu jangan. Kayak maksudnya yang kayak cuma Cuman kayak gitu aja. iya, Wow. gue pernah lebih dari itu. Wah itu parah sih. Itu menurut gue meremehkan. Gila sih, itu kayak Tuh tidak boleh guys kayak gitu. Yaudah sih kalau gue kayak gitu emang kenapa gitu. Semua orang juga ngerasain kali hal kayak gitu. Itu parah sih. Benar-benar. Padahal kan standar susahnya orang menghadapi suatu masalah kan beda-beda gitu. Iya. Iya benar, setuju banget. Makanya gue setuju sama pendapat ada satu kalimat, kalau misalkan lu nggak bisa ngasih sesuatu yang bisa jadi dorongan motivasi buat orang lain, lebih baik lu diem. Iya. Maksudnya gini, ketika orang dengar tapi lu bukan tipe yang aduh gue nggak bisa ngasih motivasi, boleh nggak gue jadi pendengar aja gitu. Menurut gue itu juga kalau gue pribadi ya. Jadi orangnya sadar kalau kita bukan punya kapabilitas lebih untuk mendengarkan gitu nggak sih? Iya. Jadi dia sadar duluan gitu, kalau mau cerita jangan nama gue dulu deh gitu. Iya. Itu mungkin untuk yang pertama kali ya. Iya. Kalau orang yang udah sering pasti udah paham sih orangnya kayak gimana. Iya sih gitu bener. Ya jangan, kita nggak bisa kembali memaksakan sih. Kalau kata orang yang bilang gue butuh solusi, karena ketika kita ngobrol sama manusia ya nggak akan selalu dapat solusi. Tapi gue percaya gini, ketika kita ngobrol sama teman-teman kita sharing, itu kayak kita tuh disadarin secara sendiri. Yang nyadarin tuh sebenarnya diri kita sendiri gitu, tapi lewat diingetin sama teman-teman yang lain. Bener banget. Tapi nanti balik lagi Bener banget. yang akhirnya sadar kayak gue salah deh kemarin. Itu diri kita sendiri. Bener. Karena ketika lu tuh tahu, lu tau gak sih kalau lu tuh salah, itu gak akan pernah dapet di hati lu menurut gua. Iya benar. Makanya salah satu tools gua kalau misalnya ada orang yang cerita tuh gue tanya balik. Gue tuh nggak pengen dia enggak karena apa yang gue ngomong sih, tapi gue pengen dia enggak karena jawaban dia sendiri gitu. Kayak misalnya nih, lo minta saran ke gue, Aji minta saran ke gue, gue pengen beli handphone nih, kira-kira menurut lo gimana? Misalnya Udah nih. gitu. Wow. Udah. Udah. Gue beli ke Wendy sama Rekon. Sendiri? Iya. Untung ada guys yang baru Ji, itu. Lo sendiri? Sumpah lo sendiri? Udah salut sih sama lo Ji. Lo gak bilang sama gue? Karena udah mepet harinya. Dan mumpung gue lagi ada waktu. Oh iya udah, oke baik. Gitu deh. Akhirnya Aji berani beli sendiri loh guys. Keren. Ya gitu misalnya ya. Misalnya Aji nanya sama gue, lo mau beli handphone, pasti gue nanya kayak, lo butuh gak? Handphone lo udah rusak banget. Iya. Alasan lo apa? Sampai akhirnya nanti dia nyimpulin sendiri gitu loh. Iya benar. Terus ngebalikin lagi keputusannya di dia. Jadi gue bukan jadi keputusannya atas apa yang dia pilih gitu. Jadi biar dia juga lebih mandiri aja sama hidupnya gitu. Dan Biar bisa ngambil keputusan gitu. juga nggak sih? Kayak gitu. Kalau gue gini jawab pasti. Kalau ada duit ya udah beli aja. Ih, Kalau gue gitu. tapi jangan Jo. Ada duit tuh belum tentu bisa punya tabungan loh. Tapi gini, karena gue pribadi menggambarkan diri gue kalau dibilangin kayak gitu, gue akan mikir, gue ada duit gak sih? Gitu. Jadi gue akan kembali mikir kalau misalkan dibilang butuh atau enggak, rusak atau enggak. Tapi kalau dikembaliin ke posisi awal, kalau ada duit ya lu beli. Iya benar sih. Gue akan mikir, gue ada duit gak sih sebenarnya? Iya, gue gak ada duit woy. Ya, lu butuh, tapi lu gak ada duit, lu mau maksain? Enggak. Ya oke sih, kalau emang ternyata itu urgent banget pasti lu paksain kan. Cuma kalau misalkan ternyata masih bukan jadi top priority, kalau misalkan ternyata nggak ada duit, kalau gue tipenya gitu kalau ada orang yang cerita. Tapi lo tanyakan juga kan? Maksudnya Enggak, kalau gue gini, pokoknya gue tipe yang simple karena gue mencoba untuk melihat dulu. Masalahnya gini, kalau misalkan ada orang, gue tuh pengen dipacaran sama dia, Siapa? gue suka sama dia, misal ada orang cerita sama gue gitu. Mancing saya anaknya. Oke, baik. Memancing apa masnya? Saya suka mancing ya. Karena gue tipe yang kayak gitu, kayak misalkan ada orang cerita, gue tuh suka sama dia, gue pacaran aja kali sama dia. Ya udah, kalau lo yakin sama dia mah, ntar pasti dia akan mikir, Nah, gue yakin gak ya? Gue bahas sesuatu juga nih. Gitu.
ntar baru gue akan coba baru bantuin lagi. Emang dia orang kayak gimana sih? Kayak gitu. Jadi gue bukan tipe orang yang dalam tanda kutip mempengaruhi langsung, mending jangan deh. Iya, enggak. Gue nggak mau. Ya nanyain dulu sih. Tapi gue menolaknya secara halus. Betul. Kalau gue pribadi, jadi Iya, lu dulu. kalau gue pribadi gue bukan tipe orang yang udah lu ngapain lu beli duit gitu. Beli duit. Wow, beli duit. Lu ngapain beli handphone gitu. Tapi gue lebih kayak ya udah kalau ada duit mah hidup lu. Iya, Gue benar. nggak bisa ngatur coy. Ya mau kecuali kalau gue yang beliin gitu kan. Gue bahkan bilang gue cuma ada segini gitu. Nah, ini dulu yang beli gitu kan. Gue kan bilang gitu. Apa? Kalau gue tuh lebih ngelihat ke karakternya orang sih, gue lupa sih. Kalau gue sih lebih ngelihat ini ke tipe orangnya gitu, karena gue kan pernah belajar di ISC ya. Apa tuh? Dominan, Oh. yang kayak gitu-gitu di ISC yang waktu kita pernah tes juga kayaknya di bareng orang. Gue lupa apa? Kayaknya gue. Iya, Ntar gue tes lagi deh. ada website kayak gitu sama kayak love language gitu sejenis. Tapi kan love language lebih kayak ya gitulah ya, lu lihat jelasan aja di podcast yang love language. Iya, ada tuh bagus loh. Iya, gitu. Pede banget gue. Ya udahlah. Kalau di EC tuh lebih kayak kepribadian Ya kan orang beda-beda ya maksudnya ya. Ada yang dominan, ada yang tipenya tuh ya Iya, jadi ada tipe kepribadian yang di ESC gitu. Kadang kalau misalnya ada orang yang cerita sama gue suka menyesuaikan dia termasuk kriteria yang mana ya, kira-kira gitu. Bukan gue udah pro banget kayak nembak-nembak gitu, enggak sih, cuman gue kayak kira-kira aja gitu. Menilai ya? Oh nih orang treatmentnya kayaknya harusnya kayak gini deh. Soalnya kalau orang dominan ya kayak tadi Jones gitu, harus digituin memang. Karena kalau makin kita kasih tahu jangan deh, dia pasti bakal ngakuin. Sama sebelum kita ngasih saran tuh sebenarnya kita bisa nggak sih kayak menilai dulu dari cara dia bercerita gitu. betul, bener sih. Iya benar. Jadi sebelum kita ya itu gunanya kita dengerin dia cerita dulu sebenarnya untuk itu juga nggak sih kita tahu caranya dia kita ngerespon dia tuh gimana. Bener banget. Pengalaman gue Setuju. tuh ada yang kayak gini. Ada orang yang awal langsung bilang, "Ju, gue boleh minta saran nggak?" Iya, ada yang cerita dulu ya. Ada yang memang, gue mau cerita dong, dengerin. Kalau kayak gitu lu nanya dulu apa gimana tuh? Nanya kasusnya. Kalau misalkan dia bilang, gue mau minta saran dong, gue akan nanya saran apa, baru dia cerita. Situ gue punya porsi untuk oke gue ngasih saran di sini nih. Tapi kalau misalkan dia bilang, gue mau cerita dong, udah sini cerita gitu. Kalau cerita berarti cuma sekedar sharing, gue nggak bersifat. Kecuali kalau dia juga dia nanya kalau menurut lu gimana? Iya, gue bukan yang nggak berani atau gimana, karena menurut gue kalau dia sifatnya cuma cerita, berarti dia cuma pengen ngosongin hati doang. Kalau menurut gue pribadi kayak gitu. Iya benar-benar. Benar. Karena kalau misalkan orang yang, aduh gue mulut nih, cerita dong gue malu. Lu ngomong A, B, C tuh bikin nambah pusing. Iya sih. Deketin aja gitu. Aduh udah deh, gue cuma pengen dengerin lo. Ada gitu kapok cerita ya? Akhirnya ada yang ngapuk cerita. Nggak mau cerita lagi ke lu. Lu nggak dengerin gue kan cuma pengen dengerin, gue nggak minta saran atau nasihat. Penting sih untuk tahu dia orang kayak gimana, dia cara ceritanya kayak gimana. Kalau muncul Iya benar. Jadi lebih tepat sasaran aja sih responnya nanti. kalau gue gitu sih kalau menghadapi toxic positivity, karena kalau gue belajar untuk jadi pendengar yang baik dan juga nggak sok-sokan untuk jadi solution maker ya. Kalau dia minta ya gue coba kasih yang terbaik, kalau enggak ya enggak. Dan kalau misalkan gue cerita gitu ya gue nggak serta merta kayak semua orang beda-beda kan. Gue nggak bisa gue nuntut lu untuk jawab sesuai apa yang gue mau sih, kan itu nggak bisa kayak gitu kan. Iya. Ya dewasa juga lah kalau lu mau cerita. Benar. Dua-duanya belajar sih jadi pencerita yang Baik dan pendengar yang baik. Makanya kalau buat dari tadi kan kita kayaknya kebanyakan saran-saran untuk si pendengar nih. Tapi untuk si pencerita juga kita tuh perlu tips juga sih supaya kita nggak dapet responnya untuk si positivity. Pertama, menurut gua, lo harus selektif buat orang cerita sih. Selektif pilih orang untuk cerita. Ini sebenarnya pembahasannya mirip banget. Yang kemarin sih. Mirip banget sama yang kemarin, agak mirip ya. Karena sama-sama tentang cerita dan menceritakan, dengar dan mendengarkan. Cuman mungkin apa yang membedakan adalah responnya. bukan respon, kita kadang-kadang harus sadar gitu kalau nggak setiap orang punya kapabilitas yang sama untuk iya, mendengarkan. benar. Jadi ketika lo bertemu dengan orang yang nggak sesuai harapan lo, ya
ya lu mungkin jadikan pelajaran aja kalau ya orangnya kan bukan untuk gue cerita gitu. Ya udah gitu ya. Nggak cari yang cocok lain orangnya deh, buat cerita. gitu. Ya mungkin kayak gitu. Jadi jangan sampai akhirnya lu nge-cut dia untuk jadi teman cerita lo misalnya kayak gitu. Mungkin itu bukan saatnya dianya aja untuk dengerin. Mungkin suatu saat ketika dia makin sering denger cerita, justru dia bisa jadi teman cerita lo. Iya benar. Karena kan beda-beda orang prosesnya. Ada yang bisa emang udah jago, terlahir jago dengerin. Ada Itu orang yang beda. termasuk dengan privilege. Bisa, bener. Bisa. Semua relate. Semua relate ya guys. Semua relate. Untuk yang penasaran pembahasan tentang Ya dengerin semuanya aja lah, udah lah ya. Kita udah akan nyaranin dengerin semua aja. Ya karena memang cerita kita tuh bersinambungan. iya, namanya juga dialog ya kan. Iya benar. Dialog yang tanpa ending gitu. Terus aja begitu cerita gitu. Jadi saling ngelengkapin gitu Saling tiap lengkap. episodenya. Betul sekali. Gue saran untuk si pencerita satu sih, jangan terlalu berharap. Nothing tulus aja. Iya, ya lu cerita emang lu niat pengen lu ngelegain perasaan lu aja. Kalau ujung-ujungnya nggak lega, karena lu dapet toxic positivity, Gue percaya sih pasti lu akan lega. pasti. Kalau gue pribadi, Orang Lu sebenarnya ada sih kasus-kasus orang yang gak lega sampai ujung-ujungnya gue pahit-pahitnya bunuh diri Betul, kayak betul. gitu kan. tapi Iya. emang benar sih. Ada pasti. Ada sih. Karena respon-respon yang si toxic itu. Mm-mm. Gue punya satu pandangan unik. Apa tuh? Kalau misalkan kita punya circle yang dalam tanda kutip nih, misal dia toxic nih, kalau ngasih saran gue terjebak dalam toxic positivity sama dia. Coba deh lu bereksperimen, lu kenalan sama orang stranger di sosial media, lu curhat sama dia. Menurut gue itu lebih, itu bakalan bisa lebih Lega. karena ini orang nggak tahu gitu. Misalkan gue pernah sekali main Twitter nih, gue ceritain ya. Gue pernah sekali main Twitter. Oke. Gue kondisinya memang lagi butuh temen cerita tuh waktu itu. Cuma gue lagi, gue mager cerita ke siapa-siapa gitu. Gue pengen coba suasana yang baru. Akhirnya gue ceritalah sama orang yang gue kenalan di Twitter, stranger. Ya udah, terus gue tanya, lu mau denger gak? Gue mau cerita dong, lu mau denger gak? Langsung aja gitu tiba-tiba. Terus ya udah cerita gitu. Ya ini kalau lu pada mau bereksperimen, menurut gue itu bisa sih dilakuin. Terus lega nggak? Lega, karena nih orang sifatnya masih gak enakan. Dia mau marah gak enak sama gue, mau ngasih saran yang gak enak sama gue. Tapi lu nyaman ya. Gue beda-beda ya, baik lagi Beda ke sih. orang. Ini kan kalau lu mau bereksperimen, maksud gue, kalau lu mau nyoba, Iya. bisa. nothing tulus kok. Dia nggak tahu lu siapa, lu juga nggak tahu siapa. Iya bener ya. Dan Iya kalau beda-beda. kalau misalkan dia mau ngejulitin, lu mau julit siapa ya? Lu nggak kenal gua. Takutnya bikin thread lagi gue. Curhatan gue. Jadi viral ntar. Viral deh, apa podcastnya bisa up tuh. Aduh. Nggak, tapi kalau gue cenderung nggak percayaan sama orang yang kayak gitu sih. Soalnya kan gue nggak tahu, pertama gue nggak tahu pola pikir dia, walaupun apa ya, walaupun dia mungkin nggak tahu kita siapa, jadi bisa kata lu jauh bisa 100% real saran dia. Tapi kadang-kadang gue nggak tahu pola pikir dia gimana gitu, apakah sejalan dengan gue atau enggak. Kalau misalnya gue cerita kerjaannya ke lu atau misalnya ke Tamara gitu kan, gue tahu pola pikir mereka tuh kayak gini. Boleh sih, nggak apa-apa, nggak Ya, ada itu Lu kan kayak pilih. cari aman gitu ya, Ji? Kayak Bukan. udah pasti aja gitu. Karena gue tahu Iya, karena pas udah kenal. gue sering nemu saran dari kalian gitu. Oh. Ya maksudnya kalau orang strangers gitu, paham sih memang. Oh, berarti emang lu cerita butuh saran kan? ya buat saran. Mungkin kalau kasusnya Johnny Butuh kayak cerita butuh aja lega ya. doang, ya butuh lega aja. Ya gitu-gitu sih, kan ada banyak cara ya. Ini kan tips. Betul. Terserah mengikuti yang mana, nyamannya kayak gimana. Pilih cara kalian senyaman mungkin aja sih buat cerita. Iya. Karena pasti punya ceritanya masing-masing. Ada orang yang udah ke satu orang aja semua maunya ditumpahin ke situ, ada orang yang kayak tadi kayak Jonas mungkin coba cari stranger biar main aman juga, biar ya udahlah gue mau cerita aja gitu biar lega. Ada yang kayak waktu kita pernah bahas juga di Mendem Perasaan itu, yang dia pernah bilang punya posnya masing-masing. Iya. Kalau cerita masalah kerjaan ke sini, cerita masalah ini ke sini. Boleh. Ada juga. Karena ya pada akhirnya kita pengen coba menghindar dari toxic positivity aja. Bener. Itu doang.
Udah, tujuannya itu doang. Lu pilih aja lu mau cerita sama siapa. Yang menurut lu toksik ya udah cut, tak kelar tuh. Gak usah yang gimana sih. Kita nggak bisa maksa lu tetap sama gue dong. Ya nggak bisa. Emang dia suami atau istri lo. Aduh. Itu beda cerita kalau Iya. itu beda cerita. Nanti kita Podcast bahas selanjutnya itu. lagi ya. Seru tuh buat dibahas tuh. Kayak udah menikah aja ya bahas. Seru. Gitu kali ya. Tips gue Mungkin gitu sih. Gitu kali ya. Sama itu nggak sih kayak misalnya kadang-kadang orang yang curhat ini sebenarnya kalau mereka nggak menemukan solusi dari orang curhatan mereka itu, mereka bisa menganggap itu sebagai toxic positivity nggak sih? Karena mereka sebenarnya kecewa nggak dapet apa yang mereka butuhin gitu. Bisa sih. Jadi sebenarnya mereka malah berpikir kalau itu sebenarnya toxic positivity. Iya. Kalau responnya Nggak sesuai harapan gitu. Tergantung. Kalau misalkan responnya kayak, aduh gue kurang puas nih. Wow. Maksudnya kepikiran lagi. kurang puasnya dalam artian Kayak podcast mas anjir jadinya gue. Jangan jangan sebut merek podcast lain. Nggak apa-apa, gue adore banget podcast mas, kok gue suka banget. Suhu Iya. gitu ya. Itu the best podcast ever. Walaupun nggak mendidik banget tapi ya udah. Gak seru ya. Seru. Menghibur. Very entertaining Iya gitu. sih, walaupun anak kecil jangan dengerin. Kalau laki-laki dewasa ya semuanya. bebas ya. Brengsek ya. Udah dua-dua ya. Nggak apa-apa. Dua, tiga. Iya nggak apa-apa. Dua, Udah tiga. ngerti lah bisa. Harusnya udah bisa bedain. Bener. Udah tua ya lu Ji? 23 gue. Mohon maaf lu Anda juga. Dua-dua gue. Jangan Nggak ulang semudah tahun. gitu loh. Kapan sih Jonathan? Oktober. Mau kado tahu apa gua. Jo? Ih sama kayak cewek gue dong. Oh ya? Oktober nggak sih lu? Iya Oktober. Tanggal berapa sih Jo? Coba tebak. 17. Oh iya jauh banget. 12. 12 Denny dong. 12 cewek gue dong. Enggak, cewek gue 11. Gue puluhan. 27. 26. Iya. Wih kok bener sih gue. Padahal gue ngasal Jo. Gue gitu ada 77 ya. Mau makan-makan di mana Jo? 17, 7, 27. Oh, masing-masing. Ih, Tadi bahas apa? Lupa kan. Bahas. udah gue. Tergantung itu. Gua dengerin. Kalau memang jawabnya kurang puasnya kayak Karena gimana? apa dulu ya? Iya. Kalau misalkan ternyata kurang puas, gue malah dimaki-maki sama dia. Itu Iya, toxic benar. mungkin. Cuma kalau kurang puas kayaknya Nggak Kalau menemukan. kurang puas, enggak gue karena belum menemukan jawaban. kurang puas karena ekspektasinya dia sendiri. Iya, kalau ekspektasinya misalkan gue bakalan dapat jawaban nih dari dia, tapi ternyata enggak. Menurut gue itu bukan Ya, itu, itu- bukan toxic. Iya, itu yang dia ekspektasinya ketinggian aja. Iya. Kalau toxic tuh udah jatuhnya gue cerita malah gue jadi sakit. Iya benar. Harus di bottom line sih itu. Bukannya enak malah nggak enak. Iya. Iya. Ya bener kan? Kok lo ketawa sih? Biasanya kan lu udah ya ke lain-lain. Gak apa-apa. Enggak, ini gue lagi positif kok. Oke baik. Lagi. Lagi rintik senduh mood gue. Rintik tuh dulu podcast juga tuh. Nomor 1 lo sekarang. Iya gue tahu. Aduh. Ada lagi maaf nggak? ya. Ada lagi nggak? Ada lagi. Pendatang baru di podcast, jadi kalau ada kurang-kurang ya mohon dimaafkan. Ya udah dengerin aja lah, udah lo tinggal telan aja. Kesel gue anjir. Ya udah gitu kali ya dari kita ya. Pokoknya intinya mah untuk menghindari hal-hal yang toxic positif itu jadilah pendengar yang baik. Untuk orang-orang yang mau cerita juga pilihlah orang yang bercerita dengan tepat gitu sih. Ya nggak sih? Betul. Jadi pencerita yang cermat. Ya. Sekian dari Dialog Podcast. Sampai bertemu dengan podcast selanjutnya. Bye. Bye. Musik closing. Terima kasih.